Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para penuntut ilmu dan pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis yang mulia ini setelah kita menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya. Kita menggunakan waktu kita sejenak untuk belajar ilmu, berbekal diri. Semoga agama yang kita jalankan ini benar-benar sesuai dengan tuntunannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang kita pelajari. Kemudian ucapan salawat serta salam semoga senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga salawat dan salam ini juga tersambung kepada keluarganya, anak dan keturunannya, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, serta kepada siapapun yang senantiasa istiqamah di atas jalan agamanya. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita bersama kitab kaidah-kaidah tauhid. Pada pagi ini masih melanjutkan kaidah tauhid asma dan sifat. Berkata Syekh Walid As-Suaidan, asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun, bahwa asma Allah, nama-nama Allah adalah a'lam, sebagai berfungsi sebagai nama khusus baginya Allah Azza wa Jal, dan sekaligus sifat-sifat yang penuh dengan kesempurnaan. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala a'lam wa awsaf. Ya, setiap daripada nama Allah Azza wa Jal berfungsi sebagai nama khusus baginya dan memiliki sifat-sifat yang penuh dengan sempurna. Kata Syekh, wa hadhihi qa'idah lan nutila 'indaha. Kita tidak akan panjang lebar membahasnya. Kenapa? Karena kaidah ini bila mana kita lihat sangat jelas ya, bahwa setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari sisi penamaannya, maka dia berfungsi sebagai nama diri Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan zatnya. Ya, namun bila mana ditinjau dari sisi maknanya, maka ia juga menunjukkan sifat-sifat baginya. Nah, di sini misalnya Syekh menyebutkan ya, annal ism min asma'illahi yatadamman sifatan min sifati. Bahwa pada setiap nama dari nama-nama Allah mengandung sifatnya. Ini setiap nama terdapat di situ sifatnya. Fal alim
Misalnya Al-Alim kata Syekh, itu adalah namanya. Al-Alim artinya apa? Yang berilmu. Al-Alim, innahu sami'un alim atau innahu alimun. Nah, wal ilmu sifatuh. Ilmu adalah sifatnya. Ya. Misalnya Al-Qadir itu namanya, dan sifatnya apa? Al-Qudrah. Al-Qudrah. Ya. Silakan dilihat nama-nama Allah yang lain, misalnya Basir. Ya, kemudian apa lagi yang menjadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka setiap daripada nama mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, iyyaka kata Syekh an tu'min bil ism wa tunkiru sifah fatakunu mu'tazilian. Jangan sampai kamu seperti orang Mu'tazilah, beriman kepada nama tapi tidak beriman kepada sifat. Itu akidah orang Mu'tazilah. Adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita beriman pada setiap namanya dan kita yakin pada setiap nama ada sifatnya. Nah, kecuali orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan, ya, orang-orang Mu'tazilah yu'minuna bil asma wa yakfuruna bima tadammanat minas sifat. Mereka mengimani nama dari nama-nama Allah, tapi mereka mengingkari sifat-sifat yang terkandung pada nama itu. Mereka mengatakan annallaha alim bila ilmin hakiki. Allah itu maha alim, ya. Allah itu al-alim, ya. Itu mereka meyakini itu, ya. Mereka mengatakan Allah maha mengetahui tanpa ilmu yang hakiki. Alimun bila ilmin hakiki. Allah qadirun, Allah maha kuasa tanpa kekuasaan. Tak mungkin, ya. Begitu Pak De. Allah maha kuasa tapi tanpa kekuasaan. Tidak ada kuasa Allah. Qadirun bila qudrah. Qawiyun bila quwwah. Allah maha kuat tanpa kekuatan. Mungkin enggak? Enggak. Mu'tazilah mengatakan demikian. Tapi Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah mengatakan setiap daripada nama mengandung sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, alim, Allah maha berilmu, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki ilmu yang sangat luas. Wa hadza ghairu maqbulu abada. Keyakinan seperti ini tidak diterima. Keyakinan seperti ini tidak diterima. Seperti yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah ini. Nah, maka itulah fattar Ahlus Sunnah ayyuakkidu ala hadhil qaidah. Oleh karena itulah Ahlus Sunnah selalu, ya, menguatkan kaidah ini. Menguatkan kaidah ini, mengulang-ulang kaidah ini. Terus menyampaikan kaidah ini. Memberikan penjelasan yang kepada umat, biar orang tahu bahwa yang benar itu seperti yang diyakini oleh Ahlus Sunnah, dan selebihnya adalah sebuah kesalahan. Wa yaqulun al-ism la yatimul iman bihi illa idza amanta bi sifatihi. Ya, bahwa sebuah nama yang dimiliki oleh Allah dan tidak sempurna keimanan kamu padanya kecuali kamu beriman pada sifatnya. Nama dari nama Allah yang kamu imani itu tidak sempurna keimananmu sampai kamu mengimani sifatnya. Alim, ya, itu namanya, sifatnya adalah ilm. Qadir itu adalah, ya, namanya, dan qudrah adalah sifatnya. Dan kamu tidak akan memiliki iman yang sempurna bila mana hanya beriman kepada nama
tanpa beriman kepada sifatnya yang terkandung pada nama itu. Jelas? Al-Hakim apa artinya? Apa Andre? Hakim, bijak, bijaksana. Ya, itu namanya. Taib, ya, sifatnya apa? Hikmah. Ini sifatnya. Taib. As-Salam, nama Allah, ya kan? Dan As-Salama adalah sifatnya min kulli aib wasifah. Al-Quddus itu namanya, ya. Kemudian Al-Qadasa Al-Mutlaqa itu adalah An-Nazaha, membersihkan, mensucikan, ya, itu adalah sifatnya. Silakan dikiaskan dengan nama-nama Allah yang lain. Jelas ya? Maka Allah Subhanahu wa taala idzan qaddasallahu ruhahu bima'na nazzaha min fi'liyin. Fa idzan, ya, asma Allah a'lamun wa awsaf. Pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala terdapat pengkhususan nama bagi dirinya, begitu juga pada setiap nama itu terkandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Yani kulla ismin min asma'illahi fa innahu yatadamman sifatan min sifati kamali. Jelas kalau demikian bahwa sifat Allah sangat banyak, ya kan? Sesuai dengan minimal sesuai dengan jumlah nama yang kita ketahui dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Bisa di sini jelas ya? Bahwa nama-nama Allah memiliki sebagai tanda bagi dirinya, sebagai nama a'lam bagi Allah Subhanahu wa taala, nama khusus baginya, dan ausaf, dan pada setiap nama itu juga tersimpan sifat-sifat yang sempurna. Jelas? Kemudian Allahu mausufun bisifatil kamali wal jalali qabla wujudi athariha. Ini kaidah berikutnya ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, dan Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan sebelum adanya, ya, dampak-dampak dari sifat tersebut. Allah memiliki, ya, sifat yang sempurna, yang agung sebelum dampak-dampak daripada sifat-sifat itu. Ikhwafillah rahmatullah, kata al-Imam At-Tahawi, "Laisa ba'da al-khalq istahaqqa ismul khaliq wala bi ihdas al-bariyah istafada ismul bari." Yani bima'na أن الله لا يحتاج في تسميته عز وجل إلى وجود آثار صفاتها. Bahwa tidak ada, ya, setelah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan nama Al-Khaliq kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum adanya, ya, pengaruh daripada sifat-sifat Allah tersebut. Allah mausufun bi annahu yaghfiru dzunuba qabla wujudi dzam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki sifat bahwa Allah mengampuni sebelum dosa itu ada. Jelas ya? Wa qabla wujudil maksiyah, dan sebelum maksiat itu ada. Mausufun bil khalqi qabla wujudil makhluk. Bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan khaliq sebelum adanya makhluk. Wa mausufin bir rububiyah qabla wujudil marbub. Allah Azza wa Jalla disifati dengan yang maha mengatur, yang maha mengurus sebelum semua urusan itu ada. Mausufin bi annahu tawwab. Allah disifati, ya, dengan tawwab, yang menerima taubat, qabla wujudi dzambi alladhi yatubu alaih, sebelum ada dosa yang dia bertaubat darinya. Fa idza la yatawaqqaf aw ittisafu Allah bi sifatil kamali ala wujudi athariha, bal huwa mausufun bi sifatil kamali qabla wujudi athariha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna sebelum semuanya ada, sebelum pengaruh-pengaruh itu ada, sebelum bekas-bekas itu ada. Allah Azza wa Jalla maha sempurna sebelum itu semua ada. Allah maha pengampun sebelum dia mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla.
Ini lebih lagi penekanannya tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemaaf dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya sebelum hamba itu melakukan dosa dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah disifati dengan sifat yang sempurna dan sifat yang agung sebelum semua pengaruhnya ada dalam kehidupan. Oleh karena itu, fa idza la yumkin abadan an nasif Allah azza wa jalla bi sifati mubtadi'ah jadidah. Allah tidak kita sifati dengan sifat yang dimulai dengan yang baru. Karena atharha wajida fal ittisab la ta'allaq lahu bil athar. Wa mawsufun in lam tujad atharu. Allah azza wa jalla maha sempurna walaupun dia misalnya sebelum semua bekas-bekas itu, pengaruh-pengaruh itu ada. Allah maha sempurna, Al-Khaliq, Allah maha pencipta sebelum ciptaan ini ada. Jelas. Dan Allah maha pengampun sebelum dosa, sebelum maksiat itu ada, dan sebelum diampunkan dosa-dosanya sebelum bertaubat orang-orang melakukan dosa. Allah memiliki sifat yang maha Tawwab, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah maha Ar-Razzaq dan seterusnya. Maka semua sifat-sifat Allah SWT itu sempurna. Bisa dipahami ya? Andre? Ya, ada dua kaidah bagi kita pada pagi ini, mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik dan benar. Allah taala alam. Ini hari Jumat merupakan hari yang agung. Mari kita memperbanyak untuk mengucapkan salawat kepada baginda kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabdanya menganjurkan umatnya untuk memperbanyak salat di hari yang mulia ini. Wabillahi taufiq, wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang pegang bara